Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semoga kita sehat walafiat, masih berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam pembelajaran kali ini, kita sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, teman-teman di sini kita mengisi absen terlebih dahulu. Silakan mengisi absen dengan mengklik link di bawah ini selama 10 menit. Teman, terima kasih sudah mengisi absensi pertemuan kali ini. Ibu mau bertanya, minggu lalu kita sudah ngebahas materi tentang apa? Iya, tentang virus. Tapi di sini ibu mau tanya dulu nih. Pernah nggak di benak kalian atau di pikirin kalian bakteri itu apa sih? Bakteri itu kayak gimana sih? Ciri-cirinya itu bagaimana? Pasti kalian berpikir bahwa bakteri itu dapat merugikan manusia. Bakteri itu tidak hanya dapat merugikan manusia, tapi juga dapat menguntungkan bagi manusia, terutama bagi tubuh kita juga terdapat bakteri yang menguntungkan. Nah, teman-teman tahu nggak bahwa baru-baru ini telah ditemukannya bakteri yang dimana dapat menguraikan racun pada limbah elektronik yang menghasilkan emas murni. Nah, tentunya bakteri apa sih namanya? Nah, bakterinya itu adalah Cuphiophilus metalligerans yang dimana telah dirisetkan atau ditemukan di Universitas Adelaide Franklin, yang dimana itu tuh merisetkan bahwasannya bakteri itu dapat mengubah senyawa emas klorida yang bersifat itu racun menjadi emas berharga kayak gitu. Nah, namun sebelum membahas bakteri lebih lanjut, di sini ibu akan menyampaikan dulu mengenai kompetensi dasar yang harus dicapai oleh teman-teman semuanya. Boleh dilihat di sini. Kompetensi dasar yang pertama itu 3.5. Peserta didik itu mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan juga peran bakteri dalam kehidupan. Kemudian 4.5-nya itu menyajikan tentang ciri-ciri dan juga peran bakteri dalam kehidupan. Nah, indikator pencapaian peserta didik, di mana peserta didik di sini tuh harus mampu menjelaskan pengertian bakteri, ciri-ciri bakteri, kemudian struktur bakteri, dan juga mengidentifikasi karakteristik Archaebacteria dan juga Eubacteria. Kemudian 4.5-nya tuh di mana peserta didik itu harus mampu membuat resume perbedaan antara karakteristik Eubacteria dan juga Archaebacteria. Nah, untuk pembuatan resumenya nanti teman-teman di sini akan dibagikan LKPD yang silakan teman-teman boleh di-download dan boleh dikerjakan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, kita belajar melalui pembelajaran model discovery learning dengan secara daring, karena mungkin kita tidak bisa melakukan secara luring atau bertatap muka karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk saat ini ya teman-teman. Dan juga kita menggunakan Google Classroom, WhatsApp group, dan juga sumber yang digunakan untuk pembelajaran teman-teman di sini, baik itu boleh menggunakan internet, buku sumber yang ada, dan juga sumber relevan. Nah, yang dimana tujuan di sini itu peserta didik itu harus bisa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dan juga menjelaskan identifikasi bakteri dengan mengkaji informasi ya. Nah, kemudian itu tujuannya itu dimana peserta didik itu harus bisa untuk berpikir analitis, kritis, kolaboratif, komunikasi, dan juga kreatif. Pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai bakteri, dan di sini ibu ada sedikit video yang boleh teman-teman lihat. Silakan terlihat terlebih dahulu. Video yang tadi ibu telah tayangkan, permasalahan apa yang dapat kalian dapatkan di sini? Tentunya kalian bingung antara melihat bakteri itu dapat bergerak seperti apa, ciri-cirinya itu seperti apa, dan juga bagaimana struktur dalam bakteri itu bisa hidup seperti bakteri. Lihat teman-teman di sini, bisa lihat di slide sini. Nah, bakteri, tahu nggak bakteri itu berasal dari mana? Nah, iya, bakteri itu apa?
Bakteri berasal dari bahasa Yunani yang dimana artinya bakterium atau bakterium, yang dimana artinya batang tubuh. Teman-teman bisa dilihat di sini batang tubuh. Nah, bakteri ini termasuk ke dalam kingdom Monera yang dimana karena tidak memiliki membran inti atau prokariotik dan juga merupakan makhluk hidup yang berukuran sangat kecil ya, mikron. Nah, lihatnya itu tidak bisa menggunakan mata telanjang kita, melainkan kita harus menggunakan alat mikroskop kayak gitu. Slide kedua, di sini ada ciri-ciri dari bakteri. Nah, ciri-ciri dari bakteri yang pertama sudah dijelaskan adalah bakteri itu memiliki ukuran yaitu kecil yang dimana diameternya 0,5 sampai 1 mikron dan juga memiliki panjangnya itu 1 sampai 20 mikron. Makanya bakteri di sini itu disebut dengan mikroorganisme karena ukurannya itu yang sangat mikron ataupun yang sangat kecil, tidak dapat dilihat dengan mata telanjang kita. Nah, kemudian bakteri itu memiliki ciri-ciri memiliki dinding sel, kemudian dapat dilihat dengan mikroskop, tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian itu bersifat prokaryotik, tidak memiliki inti sel, kemudian itu uniseluler, bersel satu, dan juga bakteri itu habitatnya bisa tinggal sangat luas atau disebut juga kosmolopit. Nah, atau habitatnya itu luas itu bakteri itu bisa tinggal di seperti di barang-barang kita, seperti ada handuk, meja, pokoknya di benda sekitaran kita bisa saja terdapat yang namanya bakteri, namun tidak dapat dilihat dengan mata telanjang kita. Nah, bakteri itu hidupnya secara soliter ataupun koloni. Kita bisa dilihat di sini dari struktur dari bakteri. Nah, struktur dari bakteri di sini itu tentunya ada struktur secara umum dan juga struktur tambahan dari bakteri. Nah, sini teman-teman bisa dilihat struktur umum pada bakteri. Di sini terdapat sitoplasma, ribosom, nukleotida atau DNA, membran plasma, dan juga dinding sel. Nah, kemudian untuk struktur tambahannya itu berupa kapsul, flagel, pilus, dan juga pili. Kita bahas struktur bakteri satu persatu ya teman-teman. Nah, yang pertama di sini ada dinding sel. Nah, tentunya dinding sel itu tidak hanya dimiliki di tumbuhan saja teman-teman, melainkan pada bakteri juga terdapat yang namanya dinding sel. Nah, dinding sel di sini tuh pada bakteri tersusun dari peptidogligan yang dimana gabungan antara protein dengan polisakarida. Kemudian tuh bakteri di sini tuh pada dinding sel itu berfungsi sebagai pelindung, dan juga sebagai pertahanan bentuk sel. Nah, ternyata teman-teman di sini berdasarkan ketebalan lapisan polisakarida pada lapisan dinding sel pada bakteri di sini tuh memiliki dibedakan menjadi dua bagian, yaitu atau dua macam. Yang pertama itu ada bakteri gram positif, yang kedua ada bakteri gram negatif. Yang kedua di sini ada membran plasma. Nah, untuk membran plasma di sini tuh bersifatnya tuh selektif permeabel. Nah, selektif permeabel di sini itu tentunya hanya dilalui oleh zat-zat tertentu saja. Membran plasma di sini terdiri dari fosfolipid dan juga protein, kemudian berfungsi sebagai tempat pembentukan lisosom, alat transport elektron dan juga protein, dan yang ketiga alat pengatur keluar masuknya melalui membran sel. Selanjutnya di sini ada ribosom. Ribosom di sini merupakan organel berupa butiran-butiran yang tersebar di sitoplasma yang mengandung RNA. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar di sini ada butiran-butiran kecil yang banyak beberapa. Nah, itu tuh yang dimana mengandung RNA. Nah, kemudian fungsinya apa sih ribosom ini? Nah, fungsinya di sini itu sebagai tempat sintesis protein. Yang dimana organel-organel di sini tuh dapat jumlahnya itu ribuan bahkan puluhan ribu, yang dimana di sini tuh contohnya tuh pada bakteri E. coli dimana memiliki 15.000 ribosom. Ya, di sini pada struktur bakteri ada inti. Nah, inti di sini tuh sebagai pusat pengendalian aktivitas sel, kemudian tuh mengandung DNA berupa rantai tunggal. Nah, ternyata di sini tuh ada jenis beberapa bakteri yang mempunyai tambahan DNA yang dimana membentuk lingkarnya tuh lebih kecil dari DNA itu. Nah, yang dimana ini tuh yang disebut dengan plasmid. Teman-teman bisa dilihat di gambar di sini DNA itu dengan dimana gumpulan lingkaran-lingkaran berbentuk lingkaran, sedangkan plasmid itu hanya sekecil, ukurannya itu lebih kecil dari DNA. Kemudian di sini ada flagella. Flagella itu sebagai alat gerak pada bakteri yang dimana bentuknya itu berbentuk batang ataupun bentuk spiral atau sering disebut dengan yang namanya bulu cambuk. Nah, berdasarkan letak flagella, bakteri itu dibedakan beberapa jenis flagella. Yang pertama itu di sini ada atrik. Atrik itu dimana
tidak memiliki flagela atau tidak memiliki bulu cambuk. Kemudian yang kedua itu ada monotrik. Kalau monotrik itu dimana di ujungnya itu memiliki satu bulu cambuk saja. Kemudian ada lophotric. Kalau lophotric itu memiliki sekumpulan bulu cambuk tapi di ujung hanya satu. Kemudian ada amphitrich. Kalau amphitrich itu memiliki bulu cambuk atau flagelanya itu di kedua ujung, di sini dan di sini. Kemudian yang kelima itu ada paratrich. Kalau paratrich itu dimana memiliki bulu cambuknya itu di seluruh bagian, di seluruh permukaan sel, jadi kayak gini. Nah, dari sini teman-teman sudah bisa membedakan bagaimana letak flagela atau jenis-jenis flagela. Dan selanjutnya di sini ada villi dan fibrae. Nah, villi itu merupakan berupa rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Nah, teman-teman bisa dilihat ada seperti kecil-kecil rambut halus kayak gitu. Kemudian ukuran itu lebih pendek, lebih kaku, dan juga diameternya tuh lebih kecil dari vilus. Nah, villi ini tuh tersusun oleh protein dan juga hanya terdapat pada gram bakteri negatif saja. Kemudian villi itu berfungsinya untuk alat gerak perlekatan pada saat bakteri melakukan konjugasi. Nah, konjugasi itu apa? Konjugasi itu merupakan cara reproduksi pada bakteri yang nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian ada fibrae. Fibrae itu sejenis villi yang dimana ukuran itu lebih pendek dari vilus dan juga dari villi. Nah, teman-teman bisa dilihat di gambar di sini kelihatan bahwa villi itu lebih panjang dibandingkan fibrae. Ada bakteri selanjutnya, di sini ada kapsul. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kapsul sudah ditunjukkan pada yang berwarna merah, merupakan lapisan terluar yang menyelubungi sel yang dimana berupa terdapat lapisan lendir yang tersusun oleh polisakarida dan juga air. Nah, kapsul ini tuh dimana lendirnya itu menjadikan permukaan itu menjadi licin. Kemudian berfungsi itu untuk apa? Fungsi itu sebagai alat pertahanan perlindungan pada bakteri, mencegah bakteri dari kekeringan, kemudian itu mencegah sebagai pelekat pada inang dan juga sumber makanan bagi bakteri. Kemudian ada klorosom. Nah, klorosom ini adalah struktur yang berada di bawah membran plasma dan juga mengandung pigmen klorofil yang berperan dalam fotosintesis. Vakuola gas itu hanya dimiliki oleh bakteri air saja yang dimana dilakukan untuk melakukan fotosintesis, yang dimana bakteri itu mengapung di permukaan air jika untuk memperoleh cahaya dari ataupun melakukan fotosintesis. Terakhir di sini ada endospora. Nah, endospora ini mengandung sitoplasma materi genetik dan juga ribosom yang dimana dapat tumbuh menjadi sel baru jika kondisi itu mendukung atau memungkinkan untuk tumbuh kembali bakteri tersebut. Dilihat di sini bentuk-bentuk dari bakteri. Kemudian di sini ada bentuk bakteri dari bacillus, misalkan ada monobacillus, ada streptobacillus dan sebagainya. Teman-teman bisa dibaca di sini, dan juga ada contoh dari bakteri dari masing-masing bentuk bakteri tersebut. Kemudian selanjutnya di sini ada karakteristik atau melihat cara membedakan dari Archaebacteria dan juga Bacteria. Nah, yang pertama di sini ada Archaebacteria. Nah, Archaebacteria ini merupakan bakteri yang di dinding selnya itu tidak memiliki peptidogligan dan juga memiliki RNA. Proteinnya juga menyusun ribosom yang sangat berbeda dengan bakteri pada umumnya. Selanjutnya ada bakteria yang dimana merupakan bakteri yang dimana dinding selnya itu tidak mengandung peptidogligan, dan juga di sini tuh dikelompokkan dari beberapa kelompok. Ada 5 kelompok bisa dilihat. Yang pertama itu ada Proteobacteria, kemudian ada Bacteria gram negatif, ada Cyanobacteria, ada Cynthia, kemudian ada Spirochaeta. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini untuk lebih jelasnya, ataupun bisa dilihat dari PPT yang sudah Ibu berikan kepada teman-teman semuanya. Mungkin sekian pemaparan materi dari Ibu. Kita akan lanjutkan di minggu depan, dan silakan teman-teman di sini untuk mendownload lembar kerja yang telah diupload di Google Classroom. Kerjakan secara mandiri di buku teman-teman kalian, dan juga silakan kumpulkan paling lambat pada pukul jam 1 siang atau jam 13. Dan teman-teman di sini sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu akan sedikit memberikan soal evaluasi untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian mengenai tentang pertemuan kali ini. Untuk mengerjakan soal evaluasi, kita akan lakukan 30 menit sebelum pembelajaran terakhir.
Teman-teman bisa melihat atau membuka linknya di Google Classroom, silakan. Mengenai lembar kerja peserta didik, jika ada teman-teman di sini kurang memahaminya atau kurang paham, silakan boleh bertanya ke ibu atau diskusikan dengan teman-teman kalian. Kemudian mau bertanya ataupun apa, silakan berikan kolom komentar, kita diskusikan bersama-sama di WhatsApp group. Nah, teman-teman di sini sebelum ibu mengakhiri pembelajaran, teman-teman perlu diingatkan kembali, minggu depan kita akan membahas mengenai cara reproduksi, kemudian cara hidup bakteri, cara reproduksi, dan juga peran bakteri dalam kehidupan. Nah, mungkin pembelajaran dari ibu sekian, ibu akhiri. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat meskipun kita pembelajaran kali ini dengan model seperti ini dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.